Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Taruna Denis Puranto Siaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan transmisi dan distribusi di dua tempat lokasi yang pernah saya laksanakan. Yang pertama yaitu Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dan yang kedua Bandar Udara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jaringan transmisi dan distribusi di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan transmisi dan distribusi Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Di mana di sini kita ketahui ada trafo step down yang kapasitas 20 kV per 400 volt 630 kVA, di mana trafo step down ini berasal dari sumber PLN. Di jaringan ini menggunakan kabel bertipe NYY dengan ukuran 11 kali 1 kali 165 mm. Dan di sini terdapat 50 kVA dengan MCCB berkapasitas 1250 ampere. Lalu di panel incoming PLN ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dengan MCCB 800 ampere 50 kVA yang masuk ke panel ATS, di mana kabelnya ini memiliki jumlah sebanyak 7 kabel, di mana dengan uraian kabel 2 kabel pasa R, 2 kabel pasa S, 2 kabel pasa T, dan 1 kabel pasa N. Lalu di bawahnya MCCB dengan kapasitas 400 ampere, di mana masuk ke ATS dengan sumber 250 kVA. Lalu di bawahnya berkapasitas MCCB 250 ampere menuju ke panel ATS dengan kapasitas 150 kVA. Di mana kita ketahui kepanjangan dari ATS adalah Automatic Transfer Switch, di mana ATS ini dapat mentransfer dari sumber PLN ataupun dari genset itu ke beban. Dan panel ATS juga dapat mengatur baik menggunakan tegangan PLN ataupun tegangan genset. Selanjutnya kita dapat melihat di sini ada pos 1, pos 2, pos 1 dan pos 2. Dan di pos 1 ini terdapat cos 4 base 800 ampere, di mana kepanjangan dari cos adalah change over switch, di mana jalur dari pos 1 itu berasal dari ATS yang berkapasitas 500 kVA. Lalu kita lihat ada di pos 2 itu juga berasal dari ATS di kapasitas 250 kVA yang ini. Dan selanjutnya jaringan yang di bawah ini itu juga berasal dari panel ATS, di mana kapasitas dari tegangannya itu sebanyak 150 kVA. Jaringan dari pos 1, pos 2 itu sudah terhubung dengan masing-masing, sehingga jaringan catu daya masing-masing terhubung sehingga semuanya memiliki jaringan ATS baik 500 kV, 250 kV, dan 150 kV. Jika ATS 500 mati, maka yang berfungsi adalah ATS 250 kV.
di Bandara Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima itu masih memiliki sistem manual, sehingga untuk memindainya itu secara manual, sehingga dalam beberapa beban ini memiliki input tegangan dari tegangan ATS. Dan di sini kita dapat melihat MCCB 3 phase 600 ampere 50 kV dan MCCB 3 phase 630 ampere, di mana masing-masing dari jaringan tersebut memiliki beban masing-masing, di mana di beban ini memiliki MCCB 50 ampere, 25 ampere dan 500 ampere serta 250 ampere. Keunggulan dari jaringan transmisi distribusi Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima itu memiliki kelebihan, di mana PLTS terhubung dengan incoming. PLTS juga dapat sinkron dengan PLN, sehingga dapat mengurangi biaya pembayaran listrik di PLN karena menggunakan PLTS. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jaringan transmisi distribusi di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Di mana di sini adalah sumber tegangan yang berasal dari PLN, di mana tegangan tersebut memiliki kapasitas 20 kV atau disebut dengan tegangan menengah. Lalu di sini memiliki 5 busbar. Yang pertama itu busbar incoming PLN, yang kedua itu busbar terminal, dan yang ketiga ini adalah busbar terminal, dan yang keempat ini adalah busbar MPH, dan kelima ini yang warna kuning adalah busbar incoming genset. Langsung saja di busbar pertama ataupun busbar incoming PLN. Di PLN ini menuju, ini kan ada MCA dan MCB. Dimana MCA ini dipakai untuk saat ini dan MCB sebagai spare. MCB ini sebagai spare, MCC atau coupler ke busbar beban. Ini adalah busbar yang kedua, yaitu busbar terminal, di mana busbar terminal ini yang MCF sebagai spare dan MCE ini terhubung ke substation SSR, SS6, SS5, SS4 dan SS3, dan MCD ini terhubung ke SS9, SS1, SS2 dan SS3. Lalu di MCC2 itu coupler ke busbar terminal. Ya, di sini kita lihat busbar terminal. Di sini kita melihat MCG itu adalah trafo zigzag. Yang MCA ini terhubung ke SSA, SS8A dan SS8A dan SS8B. Lalu di MCI ini terhubung ke SS7. Lalu
Lalu di busbar yang ketiga ini ataupun busbar terminal ini terhubung dari MCJ ke busbar MPH ataupun MCH dan MCK atau coupler ke MCL. Ini mencakup beban-beban yang berada di main powerhouse di Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat. Lalu kita melihat di sini ada busbar kelima. Ini adalah busbar kelima, di mana busbar kelima ini adalah busbar incoming dari genset di Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat ini memiliki 6 unit genset yang berkapasitas 2000 kV dan memiliki 6 unit kubikel tegangan menengah. Couplernya ada dua sisi. Di sisi busbar genset di MCG 1.0C dan MCG 1.0D. Lalu dua di sisi busbar terminal MCG 1.0A dan MCG 1.0B. Lalu di Bandara Internasional Kertajati ini memiliki jenis kubikel VCB untuk tegangan menengah dan ACB untuk tegangan rendah. Di mana kita ketahui kepanjangan dari VCB yaitu vacuum circuit breaker dan ACB adalah air circuit breaker. Di mana fungsi dari ACB adalah sebagai peredam busur api yang timbul akibat partikel-partikel atau proses switching maupun gangguan. Yang kita ketahui dari sistem jaringan internasional Kertajati Jawa Barat ini, kelebihannya yaitu yang pertama modern, yang kedua untuk sirkuit jaringannya dapat dimonitor melalui komputer dan dapat dilihat apabila ada kendala-kendala ataupun permasalahan di salah satu unit kelistrikan, misalkan di daerah terminal ataupun di daerah kawasan. Dan untuk kekurangannya itu yaitu memiliki biaya yang cukup lumayan mahal. Untuk proses pembuatan jaringan seperti ini kan ini adalah monitor ataupun disebut dengan SCADA, di mana SCADA ini harus memiliki license atau perizinan. Jadi untuk kekurangannya itu yaitu di salah satu peralatan yang cukup mahal. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.